Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat Ceris yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan menceritakan tentang saudagar kaya yang jujur. Sudah kaya, jujur pula. Inilah yang sulit dicari. Kata jujur itu memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, untuk itu dalam kenyataannya di zaman sekarang ini sangat sulit menjumpai orang yang jujur. Namun bukan berarti tidak ada orang yang jujur di dunia ini. Sebagaimana kita simak cerita berikut ini. Saudagar yang kaya yang jujur dalam melaksanakan ataupun menjadi seorang penjual perhiasan emas. Dicuplik dari ASEAN Indonesia. Suatu ketika hidup di zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah zaman setelah Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang saudagar perhiasan yang bernama Yusuf bin Ubaid. Suatu hari dia berpesan kepada saudaranya yaitu Burhan untuk menjaga toko perhiasannya selagi dia meninggalkan toko tersebut untuk menjalankan sholat. Nah, sepeninggal dari Yusuf ini tadi, ada seorang Badui yang mendatangi toko tersebut dan membeli satu perhiasan senilai 400 dirham. Dia meminta ataupun membeli perhiasan yang seharga 400 dirham. Kemudian sama Burhan diambilkan perhiasan yang seharga 200 dirham. Jadi kesimpulannya, emas yang seharusnya seharga 200 dijual 400 dirham. Dan kebetulan orang Badui ini tidak mengerti tentang emas murni ataupun emas yang KW1 atau KW2. Orang Badui ini sudah terpukau ataupun tertarik dengan keindahan bentuk emas tersebut. Nah, kemudian saat sampai di jalan, orang Badui ini berpapasan dengan Yusuf bin Ubaid yang pulang dari melaksanakan sholat tadi. Kemudian ditanya orang Badui ini, "Pak, tadi dari toko saya." Karena kebetulan dia melihat, "Oh iya, saya tadi dari toko Anda. Kenapa?" "Saya mau melihat, tolong tunjukkan perhiasan yang sudah Bapak beli dari toko saya." "Oh itu, ini dia." Kemudian orang Badui itu menunjukkan emas tersebut. Kemudian Yusuf bertanya, "Ini harganya berapa, Pak?" "Oh, ini tadi harganya 400 dirham." Jawab orang Badui, "Wah, terlalu mahal ini, Pak. Ini harganya cuma 200.
Karena kebetulan si Yusuf itu kenal betul dengan barang produksinya. Mari Pak, kembali ke toko saya kembalikan yang 200 dirham kepada Bapak. Kemudian orang Badui ini tidak mau. Tidak perlulah saya kembali ke toko Anda, karena saya sudah puas dengan barang yang meskipun harganya menurut Anda itu 200, tapi di desa saya itu 500 dirham, makanya lebih murah bagi saya. Akhirnya karena Yusuf tidak puas dengan apa yang disampaikan orang Badui, diajak, ayolah Pak, kembali ke toko saya nggak mau. Kalau seandainya Bapak tertipu karena saudara saya. Akhirnya orang Badui itu pun kembali ke toko Pak Yusuf. Nah, sampai di toko, akhirnya ditegurlah si Burhan. Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kamu telah menjual barang yang seharusnya seharga 200 dirham, kau jual 400 dirham. Itulah Pak Yusuf marah terhadap Burhan. Kemudian apa kata Burhan? Bukanlah tidak apa-apa saya menjual begitu. Menjual segitu kan gak apa-apa. Karena dia sendiri yang mintanya harga 400 dirham. Ya gak apa-apa toh saya kasih yang seharga 200 dirham, kan bukan salah saya. Burhan tetap membela dirinya. Sungguh berat tanggung jawab sebagai sesama saudara muslim. Apakah kamu tega menyakiti ataupun memberikan kerugian kepada saudara muslim yang seiman dan seagama, malah seiman seagama lagi? Ini sangat berat. Itulah yang perkataan itu dipertegas oleh Yusuf. Sebenarnya kisah ini sudah diceritakan berulang-ulang kali untuk menjadikan suri teladan bagi pedagang dan siapa saja yang saat ini melakukan jual beli. Contohnya lagi, jadilah orang yang jujur ya dan amanah serta mencari rezeki yang halal. Contohnya lagi, kalau di saat ini ada orang yang menjual HP, casingnya bagus tapi isinya rusak. Ini berarti sudah masuk dalam kasus penipuan. Hanya casingnya yang bagus atau tutupnya yang bagus. Jadi itulah tadi, kejujuran memang sangat mahal dan sangat sulit dicari pada zaman sekarang. Alangkah baiknya jika jual beli berjalan dengan aman dan tentram, saling menguntungkan dalam perniagaan ataupun perdagangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.